Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi pengantar pragmatik, pragmatik sebagai kajian penggunaan bahasa, dan cakupan kajian pragmatik. Baik, kelompok kami terdiri dari Aliza Nursabila, Bisma Bagus Jiwa, Fazira Septevana Aftika, Sofa Faurina Isnani, Nadia Seprianti, Putri Anindita Oktaviani. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya untuk mempresentasikannya. Kepada Aliza, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama akan memberikan pengertian tentang apa itu pragmatik. Pragmatik, menurut KBBI, ialah berkenaan dengan syarat bahasa dalam komunikasi. Hal ini disebutkan dalam KBBI pada tahun 1993. Menurut International Pragmatics Association atau IPRA, yang dimaksud dengan pragmatik ialah penyelidikan bahasa yang menyangkut seluk-beluk penggunaan bahasa dan fungsinya. Dalam Sumarno tahun 1987. Menurut Krida Laksana pada tahun 1993, pragmatik juga diartikan sebagai syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi, aspek-aspek pemakaian bahasa atau konteks luar bahasa yang memberikan sumbangan kepada makna ujaran. Sedangkan menurut Yule pada tahun 1993 menyebutkan tentang 4 definisi pragmatik. Yang pertama yaitu bidang yang mengkaji makna pembicara. Definisi yang kedua yaitu bidang yang ketiga, bidang yang melebihi kajian tentang makna yang diujarkan, mengkaji makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembicara, dan definisi yang keempat adalah bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu. Slide selanjutnya. Pragmatik sebagai kajian struktur eksternal bahasa mengamati berbagai aspek pemakaian bahasa dalam situasi konkret. Situasi yang konkret dalam mengandaikan sebuah tuturan benar-benar dipandang sebagai produk sebuah tindak tutur yang jelas, konteks lingual dan konteks ekstralingual. Hal ini disampaikan oleh Wijana pada tahun 2001. Slide selanjutnya. Yang terkait dengan teori tindak tutur untuk mewujudkan kajian mengenai ilmu pragmatik. Next. Disebutkan ada 6 hal. Yang pertama yaitu pragmatik, pragmalinguistik dan sosiopragmatik. Yang kedua, tindak tutur atau spec arts. Yang ketiga, tindak tutur direktif. Keempat, prinsip-prinsip kerjasama dalam pragmatik. Yang kelima, prinsip kesantunan, dan yang keenam adalah prinsip ironi. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Putri, dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu pragmatik, pragmalinguistik dan sosiopragmatik. Menurut Charles Morris, seorang filsuf pada tahun 1938, adalah orang pertama yang memperkenalkan istilah pragmatik. Menurutnya, pragmatik adalah bentuk umum mengenai ilmu tanda atau semiotik. Selanjutnya yaitu cakupan pragmatik. Ada 4 ruang lingkup yang tercakup dalam pragmatik, yakni 1. Pragmatic is the study of speaker meaning. 2. Pragmatic is the study of contextual meaning. Yang ketiga, pragmatic is the study of how more gets communicated than is said. Dan yang keempat yaitu pragmatic is the study of the expression of relative distance. Menurut Yule tahun 1996. Yang ke-1, pragmatic is the study of speaker meaning. Maksudnya, pragmatik merupakan studi tentang maksud penutur, sehingga dalam hal ini diperlukan penafsiran tentang apa yang dimaksudkan orang terhadap suatu konteks khusus, dan bagaimana konteks itu berpengaruh terhadap apa yang dikatakan, serta diperlukan pertimbangan tentang bagaimana
bagaimana cara penutur mengatur apa yang ingin mereka katakan yang disesuaikan dengan orang lain yang diajak bicara, di mana, kapan, dan dalam keadaan bagaimana. Yang kedua, pragmatic is study of contextual meaning. Pragmatik adalah studi tentang makna kontekstual. Pengertiannya adalah bagaimana cara pendengar dapat menyimpulkan tentang apa yang dituturkan agar tersampaikan melalui suatu interpretasi makna yang dimaksudkan oleh penutur. Singkatnya, studi ini merupakan pencarian makna yang masih samar. Pengertian lain pragmatik itu mengkaji makna kontekstual tentang makna yang lebih banyak dikomunikasikan daripada apa yang sebenarnya diujarkan. Yang ketiga yaitu pragmatic is the study of how more gets communicated than is said. Pragmatik adalah studi tentang bagaimana makna yang tersampaikan itu lebih banyak daripada yang dituturkan. Yang keempat, pragmatic is the study of the expression of relative distance. Pragmatik adalah studi tentang ungkapan jarak hubungan. Artinya, jawaban atau interpretasi mitra tutur didasarkan oleh jarak keakraban yang meliputi keakraban fisik, sosial, konseptual, dan menyiratkan adanya pengalaman yang sama. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Tindak tutur atau speech acts. Tindak tutur atau speech acts adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan-pesan atau tujuan-tujuan dari penutur kepada mitra tutur. Teori tindak tutur menurut Austin 1962 dapat dibedakan menjadi 3 hal, yakni tindak tutur locution, illocution, dan perlocution dalam Kreidler 1998, 181. Selanjutnya. Tindak tutur locution adalah tuturan yang disampaikan kepada mitra tutur atau tindak tutur yang mengacu ke tindakan mengucapkan tuturan yang secara semantis mempunyai makna. Contoh tuturan lokusi yakni saya sedih. Kalimat tersebut jika disampaikan kepada teman senasib meskipun tidak dijelaskan secara detail, mereka akan menyadarinya karena rasa sedih tersebut disebabkan oleh studinya yang bertahun-tahun belum lulus. Selanjutnya. Illogion ingin disampaikan kepada mitra tutur atau tindak tutur yang mengacu ke tindakan mengeluarkan tuturan yang di samping mempunyai makna semantis, juga mempunyai daya atau force tuturan atau maksud tuturan di dalam arti untuk apa tuturan itu diungkapkan. Secara singkat, ilokusi atau tindak ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi atau daya tuturan. Contoh tindak ilokusi yakni jalan berlubang. Kalimat tersebut disampaikan kepada pengendara sepeda motor agar berjalan berhati-hati dan waspada. Selanjutnya. Perlocution, pesan yang harus diinterpretasikan oleh mitra tutur atau dengan istilah lain bahwa tindak tutur ini mengacu ke tindakan mengucapkan tuturan di samping mempunyai makna semantis dan mempunyai daya yang bertumpu pada maksud tuturan, juga mempunyai efek kepada si mitra tutur. Menurut Austin 1962, tindak perlokusi merupakan tuturan yang diucapkan seorang penutur yang seringkali memiliki efek atau daya pengaruh, atau perlocutionary force. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sofa Faurina Isnani. Dipersilakan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Zira. Perlocution. Contoh, tindak perlokusi. Tahun depan masa studimu sudah berakhir. Tuturan ini jika disampaikan kepada mahasiswa yang benar-benar sudah menginjak tahun tersebut dan yang bersangkutan belum menyelesaikan tugas akhir, tuturan tersebut memiliki daya mempengaruhi mahasiswa. Hal ini berdampak kepada mahasiswa menjadi ketakutan jika dirinya dikenakan sanksi dikeluarkan atau
drop out. Prinsip-prinsip dalam pragmatik. Menurut Grice, 1975 mengemukakan bahwa di dalam rangka melaksanakan prinsip kerjasama, setiap penutur harus mematuhi 4 maksim percakapan, yakni yang pertama, maksim kuantitas, kedua, maksim kualitas, ketiga, maksim relevansi, dan yang keempat, maksim pelaksanaan. Menurut dalam Wijaya 1996 dan Rustono 1999. Selanjutnya, yang pertama adalah maksim kuantitas, quantity. Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta pentuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan oleh lawan bicaranya. Atau secara singkat, dalam maksim ini, informasi yang dibutuhkan tidak lebih dan tidak kurang. Contoh maksim kuantitas pada tuturan berikut. Istri saya bernama Sumarni. Salah seorang dosen di jurusan Desain Interior Institut Seni Indonesia Surakarta. Baik, selanjutnya akan dijelaskan. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. Yang kedua, maksim kualitas, the maxim of quality. Maksim percakapan ini mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya. Kontribusi peserta percakapan hendaknya didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Dalam maksim ini, informasi yang dibutuhkan adalah yang benar dan si penutur mempunyai bukti kebenarannya. Contoh, istri saya Sunarmi adalah alumni dari Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas 11 Maret, jurusan Kajian Seni, Pertunjukan, dan Seni Rupa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selanjutnya. Yang ketiga, maksim relevansi atau hubungan atau kegayutan. The maxim of relevance. Maksim relevansi mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Informasi yang disampaikan mempunyai relevansi dengan pokok percakapan. Contoh maksim relevansi, Pak, perutku sakit karena lapar sekali. Bapak, bagaimana kalau kita ke rumah saja? Mungkin maksudnya ke rumah sakit. Selanjutnya, 4. Maksim pelaksanaan atau cara. The maxim of manner. Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung. Tidak kabur, tidak taksa, tidak berlebih-lebihan, runtut, singkat padat, dan secara tertib teratur. Contoh maksim cara dengan kalimat yang wajar. Misalnya, bersihkan ruang kelas. Tuturan ini disampaikan kepada orang normal. Artinya, tindakan yang dilakukan mitra tutur yakni membersihkan kotoran yang ada di dalam ruang kelas. Baik, selanjutnya Bisma. Untuknya dipersilahkan. Selanjutnya ada implikator dan daya pragmatik. Menurut Yules 1996, memilahkan implikator menjadi 6 implikator. Yang pertama, implikator percakapan. Yang kedua, implikator percakapan umum. Yang ketiga, implikator berskala. Yang keempat, implikator percakapan khusus. Yang kelima, sifat-sifat implikator percakapan. Dan yang keenam, implikator konvensional. Selanjutnya. Percakapan ialah antara penutur dan mitra tutur mengikuti prinsip kerjasama dan memaksimkannya. Yang kedua, implikator percakapan umum ialah suatu percakapan jika pengetahuan khusus tidak dipersyaratkan untuk memperhitungkan makna tambahan yang disampaikan. Implikator yang ketiga, implikator berskala. Dasarnya adalah bahwa semua bentuk negatif dari skala yang lebih tinggi dilibatkan apa bahkan
Kata seluruh, sebagian besar, dan banyak menunjukkan skala yang lebih tinggi daripada kata beberapa. Selanjutnya. Yang keempat, implikator percakapan khusus. Jika dalam percakapan telah memperhitungkan adanya pengetahuan khusus terhadap konteks tertentu. Yang implikator percakapan khusus ini sifatnya lebih rinci lah dibanding dari sifat implikator. Percakapan merupakan bagian dari informasi yang disampaikan dan tidak dikatakan penutur selalu dapat memungkiri bahwa seorang bertujuan untuk menyampaikan maksud-maksud tertentu. Yang keenam, implikator konvensional. Asumsi dasarnya adalah percakapan yang tidak didasarkan pada prinsip kerja, sama, atau maksim-maksim. Implikator konvensional tidak harus terjadi dalam percakapan dan tidak tergantung pada konteks khusus untuk menginterpretasikannya. Implikator konvensional diasosiasikan dengan kata-kata khusus dan menghasilkan maksud tambahan yang Next. Ya, sekian dari saya dan kelompok kami. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.